A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lucy Rahmawati dari kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola dan Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang berjudul Hari Kiamat. Dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, di situ kan kita selalu bertanya-tanya, kiamat, apa kiamat itu? Terus adakah Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat? Nah, hari kiamat itu adalah hari yang pasti akan terjadi. Allah telah tidak memberitahu kita tentang hari kapan dimana terjadi, tapi pasti hari kiamat itu akan terjadi. Terus di sini hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa yang pasti akan terjadi. Entah itu kapan, tapi kita harus mempersiapkannya. Hari terakhir kita di dunia, dan juga seluruh makhluk hidup itu yang pernah hidup di muka bumi pasti akan dimatikan. Terus kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan atau pembalasan atas semua amal perbuatannya. Nah, sudah itu hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, dimana sekarang tanda-tandanya sudah terjadi. Kiamat kecil itu merupakan kehancuran, kematian, terus ditandai dengan bencana alam. Terus apa sih kiamat sugro itu? Berakhirnya kehidupan yang bernyawa, misalnya kita mati, terus itu namanya kiamat sugro. Terus contohnya ada banjir, ledakan gunung berapi, gunung meletus, tsunami, terus longsor, itu termasuk kiamat sugro. Terus kiamat kubro itu kiamat besar, merupakan kiamat yang nanti saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka dunia dan seluruh isi alam semesta akan hancur. Disitulah awal kehidupan yang abadi. Pada kiamat kubro ini tapi hanya Allah yang tahu kapan itu terjadi ya. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, setelah itu kiamat sugro itu rahasia Allah. Lalu tanda-tanda kiamat kecil tuh melimpahnya harta benda, terus kekerasan sudah terjadi sekarang di mana-mana. Terus yang faktanya sekarang sungai Tiberias sudah surut, terus kurma di sanalah sudah mulai berbuah banyak. Terus di sini marak sekali pembunuhan, terus kemaksiatan merajalela, terus pemimpin-pemimpin yang kurang adil juga bermunculan ya. Terus tanda-tanda kiamat besar misalnya ada binatang melata, terus adanya dajjal, terus terbitnya matahari di sebelah barat. Nah, begitu contoh-contohnya. Terus di sini ya ada lagi alur kehidupan manusia setelah kan kita sekarang hidup di dunia. Terus yang kedua
terjadinya hari kiamat. Yang ketiga itu yaumul ba'ats, yaitu hari dimana semua manusia dibangkitkan, baik itu yang sudah mati terdahulu, meninggal terdahulu, nanti semuanya dibangkitkan waktu hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama di dunia. Yang kedua, yaumul mahsyar, yaitu padang yang sangat luas tempat berkumpulnya manusia. Di padang mahsyar itu dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaumul hisab, yaitu semua amal manusia itu akan diperlihatkan pada hari itu. Jadi ada suatu tontonan film layar gitu tentang kehidupan kita semasa di dunia. Yang keempat yaitu yaumul mizan, pertimbangan amal baik atau buruk yang pernah kita lakukan di dunia. Selanjutnya setelah ditimbang, terus alam barzah, terus setelah ditimbang gitu, jadi kita tahu kita kalau amal baiknya banyak kita masuk surga, kalau amal baiknya kurang ya kita dihisab dulu di neraka untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ini ya teman-teman, kenikmatan surga itu sangat luar biasa, nggak bisa dibayangin. Air-air yang sungai mengalir seperti madu, susu itu nanti ada di sana, yang baru kita bayangin juga langsung ada. Terus kalau neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Di sana makanan dan minumannya dari nanah, terus api, terus darah sendiri, bangkai. Yang ada di sana hanya merasakan kehausan, terus kelaparan, terus disiksa. Nah ya, sudah dijelaskan tentang gambaran-gambarannya, lalu tanda-tandanya. Kita sekarang mulai ke manusia. Hari kiamat disebut hari akhir juga karena itulah hari yang terakhir kita hidup di dunia. Terus amal ketika hidup di dunia itu buruk atau baiknya itu nanti kita diberi balasan yang setimpal. Jadi jangan takut, Allah itu maha adil. Kita beriman kepada hari kiamat itu bisa ditunjukkan kita pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita taat beribadah, sekarang lebih disiplin, terus karena kita mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Terus batas antara alam dunia dengan akhirat udah ya tadi, alam barzah, perhitungan amal baik dan perbuatan jahat itu di yaumul hisab. Terus selanjutnya kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Langsung pada hari kiamat itu yang harus kita imani itu adalah rukun iman yang ke-5. Pada hari akhir nanti kita semua amal dihitung, maka sebaiknya kita selalu berusaha beramal soleh ya. Terus kita harus menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi supaya kita dapat perlindungan dari Dajjal nanti. Terus penguasa hari akhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat nanti ya. Di sini kita renungan ya, ada dari surah Ali Imran ayat 185 tentang hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa uqidal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah semua amalmu disempurnakan. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sebaik-baiknya tempat kembali, dan orang itu sangat beruntung. Dan apabila kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, ya. Jadi kita jangan tergiur ke kehidupan dunia banget. Kita harus memikirkan nanti untuk kekalnya di akhirat nanti. Nah, fungsi iman kepada hari akhir adalah untuk membuat seseorang meyakini bahwa hari itu pasti terjadi, dan kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Terus mengingatkan kita kalau kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan semasa di dunia. Terus manusia lebih pribadi taat disiplin karena kita takutkan akan datangnya hari itu dan pembalasan yang nanti kelak terjadi. Kita lebih taat, lebih mempersemangat ibadah untuk bekal nanti. Terus nilai positif yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu manusia akan cenderung lebih berbuat sesuatu dengan kehati-hatian. Jadi kita kalau mau ngebuat amal buruk kan kita mikir-mikir lagi ya, karena takut. Terus lebih takut sama Allah, nanti kan Allah bakal ngebales kita dengan sesuai apa yang kita kerjakan. Sekian dari saya materi dari bab 3 ini tentang hari kiamat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.